William Devin Howell hidup di jalanan dalam mobil van tuanya bagai gelandangan. Tidak ada yang pernah mengira William adalah pembunuh berseri yang fenomenal karena mengaku sempat bermalam dengan jasad korbannya. Kasus kali ini adalah permintaan dari Sis Indah Francisca 3161. Semoga bisa menjawab rasa penasarannya. William Devin Howell berasal dari Hampton, Virginia. Dia lahir pada tanggal 11 Februari tahun 1975 ke dalam keluarga yang harmonis. Masa kecilnya berjalan dengan normal tanpa kendala berarti. Entah apa penyebabnya ketika William beranjak remaja, imajinasi menyimpang itu mulai mengganggunya. Saat menginjak usia 20 tahunan, William mulai mengenal narkoboy dan sejak itu sering keluar masuk penjara. Pada awal tahun 2003, William pindah dari Virginia dan menetap di New Britain, Connecticut. Dia hidup dalam mobil tua di jalanan dan menyambung hidup dengan bekerja serabutan. Salah satunya sebagai tukang rumput di area Westerfield, Hartford, dan New Britain. Mobil William berjenis blind van yang terdiri dari dua bagian. Bagian depan untuk pengemudi dan penumpang, sedangkan belakangnya adalah kabin tertutup yang digunakan untuk tidur dan memuat peralatan kerjanya. Mobil keluaran tahun 1985 itu tampak usang karena tidak terawat. Dua jendela bagian depan yang pecah hanya ditutupi triplex. William mempromosikan jasanya di bagian samping kabin dengan tulisan besar, "Jasa tukang kebun berkualitas, hubungi Devin." Sejak kepindahan William ke sana, beberapa wanita mendadak raib tanpa jejak di seputaran wilayahnya memotong rumput. Namun sayang, tidak ada yang menduga William terkait dengan peristiwa tersebut. Pada tanggal 31 Juli tahun 2003, Nilsa Arismendi, seorang wanita malam berusia 33 tahun, dilaporkan menghilang. Nilsa tinggal bersama kekasihnya, seorang pengedar bernama Angel Sanchez di sebuah motel. Angel mengaku terakhir kali melihat Nilsa pada dini hari tanggal 25 Maret tahun 2003 saat kekasihnya itu pergi bersama seorang pria yang tak lain tak bukan adalah William Howell. Mereka bertiga sempat berpesta narkoboy malam sebelumnya. Angel sempat ditahan, namun segera dibebaskan setelah dinyatakan lulus tes kejujuran. Sedangkan William Howell dicatat sebagai orang yang dicurigai. Selama beberapa bulan berikutnya, kepolisian memburu William Howell tanpa hasil. Hingga akhirnya pada tanggal 28 November tahun 2003, secara kebetulan William ditahan karena sebuah pelanggaran lalu lintas. Mobil tua milik William segera digeledah. Di dalamnya ditemukan jejak DNA Nilsa dan beberapa wanita lainnya. Selain itu, ada 6 rekaman video berisi adegan menyimpang antara William dengan beberapa wanita yang dilakukan dalam mobilnya disita oleh polisi. Sayang, karena buruknya pencahayaan dalam rekaman itu membuat para wanita tersebut sulit dikenali. William Howell akhirnya ditahan dengan tuduhan pembunuhan tidak berencana meski Nilsa Arismendi belum ditemukan. Hingga persidangan dimulai pada bulan Januari tahun 2007, William Howell tetap bersikeras tidak bersalah dengan berbagai alasan. Namun akhirnya, William dijatuhi hukuman 15 tahun penjara atas kasus Nilsa Arismendi. Seminggu setelah hukuman dijatuhkan, ada seorang pemburu menemukan belulang dalam lubang yang digali di kawasan Berawa di belakang pusat perbelanjaan West Farm yang berada di Hartford, Connecticut. Penemuan seram itu segera dilaporkannya ke kantor polisi. Kepolisian wilayah Westerfield segera menyisir kawasan kosong di belakang pusat perbelanjaan untuk menemukan bukti atau petunjuk terkait belulang yang ditemukan. Pencarian sempat terkendala karena area pencarian dikelilingi rawa-rawa. Meski begitu, sebanyak 3 belulang ditemukan di sana. Setelah diidentifikasi, belulang tersebut adalah Diane Cusick, J. Pauline Martinez, dan Mary Jane Menard. Ketiganya dilaporkan menghilang sejak berbulan-bulan sebelumnya. 8 tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 28 April tahun 2015, belulang Nilsa Arismendi akhirnya ditemukan di lokasi berbeda.
bersama dengan 4 belulang lainnya, Marilyn Gonzalez, Melanie Ruth Camillini, dan seorang transpuan bernama Janice Robert alias Denily Wisnen. Selama menjalani hukumannya di penjara, William membuat sejumlah pengakuan pada teman satu selnya bernama Thomas Rodriguez. William mengaku ada sosok monster bernama Sea Creeper yang hidup di dalam dirinya. Monster itu memanfaatkan William untuk melakukan semua kejahatan yang dilakukan dalam mobil tua miliknya. Menurutnya, monster itu sangat keji dan tidak manusiawi kepada para korban. Keenam korban yang dihajar, dilecehkan secara menyimpang sebelum akhirnya dihabisi, kecuali Janice Robert, yang seorang trans tidak menerima pelecehan namun langsung dihabisi karena kesal begitu ketahuan bukan wanita asli. Yang paling ngeri, William mengaku pernah menyimpan jasad salah satu korbannya selama 2 minggu di dalam kabin van-nya, dengan alasan cuaca saat itu terlalu dingin untuk menguburkannya. Selama 2 minggu, William tidur bersama jasad tersebut, bahkan memanggilnya dengan sebutan baby. Korban tersebut kemudian dipotong sidik jarinya, rahangnya dicopot dan sisanya dibuang di wilayah Virginia. Sebagian korban dikuburkan oleh William di lahan berawa yang ada di belakang pusat perbelanjaan. Kawasan itu diberinya sebutan taman pribadi. Thomas Rodriguez kemudian melaporkan semua pengakuan William tersebut kepada pihak berwajib demi mendapat potongan masa tahanan. Berkat laporan Thomas, William Howell kembali diseret ke meja hijau untuk bertanggung jawab atas keenam korban selain korban Nilsa yang sudah diputuskan sebelumnya. Pada tanggal 17 November tahun 2017, William Howell dinyatakan bersalah atas kematian Diane Cusack, Jovelyn Martinez, Mary Jane Menard, Marilyn Gonzalez, Melanie Ruth Camillini, dan seorang transpuan Janice Robert, alias Denily Wisnen. William dijatuhi hukuman sebanyak 6 kali penjara seumur hidup tanpa kemungkinan bebas bersyarat dan harus dijalaninya secara berturut-turut. Di akhir persidangan, William menangis sembari memohon maaf kepada keluarga para korbannya dan menyebut aksinya tersebut sebagai tindakan pengecut yang egois dan mengerikan. Seharusnya pada tahun 2019, William Howell dijadwalkan bebas dari penjara dalam kasus korban Nilsa Arismendi. Namun kebebasannya dibatalkan dengan adanya keputusan baru berupa hukuman seumur hidup untuk keenam korban lainnya. Saat mengetahui tidak ada kemungkinan menghirup udara bebas hingga akhir hayat, sebenarnya William sempat memohon kepada hakim agar menjatuhkan hukuman mati saja padanya. Tetapi permohonannya tidak bisa dikabulkan karena hukuman mati telah dihapus di negara bagian Connecticut sejak tahun 2015. Hingga akhir, William Howell tidak mengakui perbuatannya dan menuduh monster dalam dirinya yang melakukan semua kejahatan keji itu. Sampai sekarang, William masih menjalani hukumannya di Cheshire Correctional Institution, Connecticut. Bagaimana menurut kalian? Apakah William Howell mengalami gangguan kepribadian ganda sehingga menuduh ada sosok lain dalam dirinya? Ataukah William adalah psikopat yang bersembunyi di balik sosok monster karangannya semata? Tuliskan opini kalian dalam kolom komentar ya. Sekian dulu kasus hari ini, sampai bertemu dalam kasus berikutnya, dan terima kasih.